Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil tugas kelompok kami. Nah, dengan anggota saya Latifah Islami dan rekan saya Miftahul Ihsan. Nah, di sini kami membahas tentang manajemen kinerja. Nah, mulai dari pengertian bisa kita lihat kata manajemen kinerja merupakan penggabungan dari kata manajemen dan kinerja. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen biasanya diartikan juga sebagai proses pencapaian hasil melalui dan dengan orang lain dengan memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut Johannes Coheldon dan Jr. dalam bukunya Manajemen, manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan perorganisasian, pengarahan, dan pengadilan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik manusia dan material. Sedangkan kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika, energi kerja, yang padanya dalam bahasa Inggris adalah performance, yang sering diindonesiakan menjadi kata performa. Nah, sedangkan menurut pandangan para ahli, manajemen kinerja adalah sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan alasan langsung. Jadi proses komunikasi ini meliputi kegiatan pembangunan, harapan jelas, serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen kinerja. Nah, terdapat 10 prinsip manajemen kerja yang dapat menjadi fondasi yang kuat kinerja organisasi, yaitu yang pertama menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggung jawab, dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus yang dan kerjasama. Nah, sifatnya berkelanjutan menjadi komunikasi dua arah dan juga mendapatkan umpan balik. Nah, sedangkan lingkup manajemen kinerja yaitu mengolah kinerja dalam konteks bisnis, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, ruang lingkup manajemen kinerja adalah sebagai tantangan manajemen kinerja, konsep sistem manajemen kinerja, perencanaan manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, keluarga organisasi, kemampuan sumber daya manusia, sistem manusia kinerja, dan juga sebagai evaluasi dan umpan balik manajemen kinerja. Yang selanjutnya yaitu tantangan manajemen kinerja. Jadi tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan dihindari baik oleh manajer ataupun pekerja. Tahap-tahap dalam manajemen kinerja meliputi tahap penentuan objektif, penentuan saran, yang orientasi pada perilaku, menyiapkan dukungan yang dilakukan, evaluasi dan pengembangan serta memberi penghargaan. Ada solusi terhadap permasalahan mengenai tantangan pelaksanaan manajemen. Solusinya pertama yaitu menanamkan dalam diri manajer maupun karyawan bahwa manajer kinerja sangat urgen atau penting untuk meningkatkan kualitas dan kualitas kinerja baik manajer maupun karyawan sehingga akan mampu meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan perusahaan sesuai target dan perencanaan perusahaan. Yang kedua yaitu mengetahui dan memahami manfaat manajemen kinerja, yaitu meningkatkan disiplin kerja baik manajer maupun karyawan. Yang ketiga, tidak menganggap manajemen kinerja sebagai beban, namun sebaliknya, menganggap manajemen kinerja sebagai kebutuhan baik sebuah perusahaan. Terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya
yaitu tentang siklus manajemen kinerja. Itu ada beberapa tahapan. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu perencanaan kinerja, komunikasi, pengumpulan data, pertemuan tatap muka, dan yang terakhir itu diagnosis. Siklus manajemen kinerja sendiri adalah tahap-tahap dalam manajemen kinerja meliputi tahap penentuan objektif, penentuan sasaran yang berorientasi pada perilaku, penyiapan dukungan yang diperlukan, evaluasi dan pengembangan serta memberi penghargaan. Pertama itu ada perencanaan kinerja di mana atasan dan bawahan berupaya merumuskan, memahami, dan menyepakati target kinerja bawahan dalam rangka mengoptimalkan kontribusi. Yang kedua ada komunikasi berkelanjutan antara atasan dan bawahan guna memastikan bahwa apa yang telah, sedang dan akan dilakukan bawahan mengarah pada target kinerjanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal. Selanjutnya ada pengumpulan data dan informasi oleh masing-masing pihak sebagai bukti pendukung realisasi kinerja bawahan. Selanjutnya pertemuan tatap muka antara atasan dan bawahan selama periode berjalan. Pada saat inilah bukti-bukti otentik kinerja bawahan diklarifikasi, didiskusikan, dan disimpulkan. Yang terakhir itu ada diagnosis, berbagai hambatan efektivitas kinerja bawahan dan tindak lanjut bimbingan yang dapat dilakukan atasan guna menyingkirkan hambatan-hambatan tersebut untuk meningkatkan kinerja bawahan. Selanjutnya itu ada proses manajemen kinerja. Di sini ada 4. Yang pertama itu masukan, proses, keluaran, dan manfaat. Masukan, manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus dikelola agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Masukan tersebut bisa berupa sumber daya manusia, modal, material, peralatan, dan teknologi, serta metode dan mekanisme kerja. Selanjutnya ada proses. Manajemen kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang dan menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada keluaran. Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil kerja yang dicapai organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Yang terakhir ada manfaat. Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi organisasi. Misalnya, karena keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya itu ada tahapan manajemen kinerja. Tahapan manajemen kinerja di sini ada 4 tahap juga. Yang pertama itu tahap planning, kedua tahap managing atau supporting, yang ketiga tahap review, yang keempat tahap reward. Nah, yang pertama tadi tahap planning. Pada tahap ini perusahaan perlu melakukan identifikasi perilaku kerja mulai dari dasar atau basis pengukuran kerja. Apabila sudah mengetahui dasar pengukuran kerja, maka selanjutnya perlu merencanakan target yang akan dicapai, kapan waktu penyelesaiannya, serta bantuan apa saja yang diperlukan. Yang kedua itu tahap managing atau supporting. Di tahap kedua ini penerapan pemantauan dalam proses organisasi, perusahaan perlu mengutamakan pengaturan, dukungan, serta pengendalian atas jalannya proses agar berada pada jalur yang benar. Yang ketiga itu ada tahap review. Di tahap ini perusahaan harus mengambil langkah dalam evaluasi kerja. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan evaluasi mendalam atas kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah tahap reward. Pada tahap terakhir ini memfokuskan pada pengembangan kinerja dan penghargaan. Setelah melalui evaluasi dan mendapatkan hasilnya, maka keputusan aksi baru bisa ditentukan apakah akan diberikan reward atau perusahaan harus melakukan pengembangan pada divisi yang belum mencapai targetnya. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil dari pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi
pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Menurut Hansen dan Moen 2004, pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Sedangkan pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilaksanakan perbaikan yang berkesinambungan atau belum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mr. Isan. Itulah hasil eh, presentasi kami pada pagi ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.